Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sehat, salam semangat selalu ya. Di sini saya, perkenalan diri dulu, nama saya Eko Budi Utomo, bisa dipanggil singkatan dari nama saya ya, EBU. Saya kepala laboratorium di PENS ya, di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, di kontrol mekatronika ya. Jadi saya dosen sekaligus praktisi industri yang di kesempatan ini sangat bangga sekali berkolaborasi dengan Creative Station, dihadiri sekitar 390 partisipan di sini ya, di siang hari ini syukur alhamdulillah ya. Di sini saya akan membawakan salah satu materi programmable logic control gitu ya, yang menjadi topik sinergi dalam revolusi industri 4.0 ya. Jadi revolusi industri 4.0 ini tidak hanya Internet of Things saja, namun semua penyangga, pembentuk revolusi industri 4.0 itu semuanya berpartisipasi aktif, tidak miliknya Internet of Things saja gitu ya. Oke, itu sebagai eh, kata-kata pengantar ya. Oke, lebih jauh dari diri saya adalah saya sebagai automation trainer ya, trainer di pelatihan beberapa eh, bidang otomasi industri, di karyawan industri, kemudian di kampus juga, selain itu praktisi industri dengan beberapa kualifikasi yang saya miliki adalah di Siemens, Mitsubishi Electric, Schneider, Beckhoff, Keyence. Alhamdulillah hampir semua platform merek controller saya pernah pakai gitu ya, dan juga punya pengalaman di beberapa proyek yang memakai produk-produk ini ya. Jadi silakan teman-teman tetap fokus, tetap bergabung di Creative Station untuk merasakan materi-materi, kedalaman materi dari yang akan saya bagikan gitu ya. Di 5 tahun terakhir ini saya memfokuskan ke komunikasi industrial protokol di OPC UA, Hard Communication, kemudian Modbus, DNP 3, ya, DNP3, Profibus dan Profinet ya. Selain memang di bidang mekatronik ini kita uh, merupakan irisan ilmu dari beberapa bidang, sehingga kontrol juga masuk, kemudian programming masuk, komputer masuk, mechanical juga masuk ya, sehingga cakupan dari keluasannya itu lumayan banyak gitu ya. Oke, ini sekilas dari diri saya. Oke, next. Jadi apa yang akan kita pelajari tadi sudah dibuka, dijelaskan cukup banyak, bahwa kita akan membahas lebih dalam mengenai programmable logic control dengan merek Siemens gitu ya. Nanti ini saya akan beri pengantar dulu tentang wawasan otomasi industri dulu, bahwa teman-teman di sini memang bermacam-macam basicnya. Ada yang mungkin sudah automation, ada yang mungkin basic electrical, atau mungkin yang lain bidang bisa juga mengikuti ya, bisa juga mengikuti tentang otomasi industri dan khususnya programmable logic controller gitu ya. Nanti saya akan membahas tentang PLC Siemens 1200, kemudian wiringnya bagaimana, input outputnya bagaimana, variabel addressnya bagaimana. Jadi untuk belajar sebuah PLC itu cukup banyak, cukup kompleks. Tidak hanya praktek secara keterampilan menggunakan softwarenya saja, namun juga harus berkenaan dengan hardware ya. Karena engineer automation atau lahan atau pekerjaan di bidang automation itu merupakan integrasi dari pemahaman electrical, kemudian pemrograman PLC. Jadi ada ilmu-ilmu pendukung yang juga harus dikuasai selain programmable logic controller, gitu ya. Nah, kemudian nanti masuk lebih dalam ke beberapa instruksi. Ini sampai 3 poin saja mungkin ya. Basic instruksinya adalah normally open, normally close, serta coil output ya. Dan ada pembahasan lain yang masuk ke course berikutnya ya, course berikutnya. Jadi silakan jika berminat silakan gabung ya untuk memperdalam ilmu PLC Siemens ya. Nah, saya berangkat dari sini ya teman-teman ya, revolusi industri 4.0. Sekarang kita berada di 4 revolusi industri 4 ya. Tapi kenapa saya membahas ini? Karena ini penting. Bukan berarti kalau kita masuk ke revolusi industri 4 maka revolusi industri 1, 2, 3 itu punah.
Tidak seperti itu ya, namun kita hanya masuk masanya. Teknologi-teknologi yang berdasarkan 1.0, 2.0 dan 3.0 itu masih ada dan terus bersinergi dengan 4.0. Kita ingat kembali 1.0 itu adalah steam and water, uap dan air, di mana dulu belum ada listrik, hanya ada air, api yang dimanfaatkan menggunakan uap dengan proses mekanisasi yang sedemikian hingga bisa digunakan untuk proses produksi massal, transportation, begitu ya, yang itu sudah bisa digunakan untuk produksi. Jadi perjalanannya seperti itu. Untuk menggerakkan suatu mekanik misalkan, itu pada saat itu nggak ada listrik, belum ada motor listrik. Jadi itu revolusi industri 1.0 dan peninggalan-peninggalan yang sampai dengan sekarang ada seperti kereta uap dan sebagainya, teknologi-teknologi sederhana, peralatan-peralatan yang menggunakan tanpa listrik ya, itu juga ada beberapa. Sampai dengan electricity ditemukan di 2.0 itu juga mempengaruhi perkembangannya, ditemukan listrik sehingga berarti ada motor listrik, ada elektromagnet, kemudian makin berkembang ada semiconductor ya, ada dioda, ada transistor, ada IC, ada device programmable dan ada device non programmable. Ya, kita tahapannya belajar seperti itu. Kalau di elektronika ada resistor, kapasitor seperti itu device-device untuk elektronika. Sampai dengan membentuk suatu IC misalkan ya, integrated circuit, kita mengenal gerbang dasar 7400, 7402 seperti itu, merangkai sebuah fungsi gerbang logika pakai penyederhanaan key maps dan sebagainya, lanjut lagi ke sebuah microcontroller Arduino STM32, kemudian basis mini PC, ada Raspi, Pandaboard, Beagleboard dan sebagainya, itu melengkapi di 3.0 teman-teman. Ya, di 3.0. Kemudian karena elektronika berkembang, telekomunikasi berkembang, kita sampailah di 4.0 ini, akses yang didukung dengan perkembangan Internet of Things, ya, kemudian big data analisis ya, machine learning dan sebagainya itu sampai di masa ini, ya. Jadi kita itu sedang belajar teknologi yang sebenarnya sekitar 30 tahun lalu, 35 sampai 40 tahun lalu itu sudah ada sebenarnya, ya, programmable logic controller. Namun perkembangannya memiliki tambahan-tambahan fitur yang menunjang untuk industrial IoT bisa dan perangkat yang cukup bisa menjawab kebutuhan industri sampai dengan sekarang. Ya, kata kuncinya adalah industri, ya, tidak hobiis, ya, industri. Oke, next. Nah, saya kenalkan dulu tipe-tipe otomasi industri, teman-teman. Ada factory automation, ada proses automation, dan building automation. Juga ada proses-proses automation yang lain yang tidak saya sebutkan pada slide saya ini. Di factory automation biasanya itu adalah sebuah proses di pabrik yang melibatkan assembly, machining, package, filling, printing, itu ada di situ. Sehingga ada konveyornya, ada lengan robotnya, ada automatic guided vehicle, ada robot untuk pengantarnya, itu adalah ciri-ciri secara umum dari factory automation. Kemudian yang kedua adalah proses automation, biasanya ini lebih spesifik teman-teman, yaitu di medical, di physical, chemical, kimia, thermal proses itu adalah termasuk yang proses automation. Misalkan pembangkitan ya untuk thermal plant ya, itu adalah proses automation gitu ya. Sehingga sensor-sensor dan controller yang digunakan untuk proses automation itu spesifik. Biasanya tidak menggunakan spesifikasi sensor-sensor dan PLC atau controller yang digunakan pada factory automation. Dia lebih spesifik ya. Beberapa merek saja. Kemudian yang termasuk dalam automation juga adalah building ya, teman-teman ya. Otomasi sebuah bangunan. Kita membayangkan otomasi yang dimaksud itu adalah terliput atau meliputi adalah HVAC system, security, lighting control, access control dan sebagainya. Kita tahu setidaknya dalam sebuah apartemen atau building atau gedung bertingkat itu minimal ada 3 parameter yang sudah masuk, yaitu listrik, kemudian air, kemudian gas. Instalasi gas pipa yang masuk ke kota-kota, kemudian listrik dan air itu menimbulkan eh, kajian tersendiri tentang metering untuk 3 variabel ini dan juga variabel-variabel yang lain dalam sebuah building automation. Jadi automation itu jangan sederhananya diartikan seperti yang sudah disampaikan di sekolah bahwa hanya misalkan konveyor dasar, kemudian push button, satu push button, satu lampu, itu tidak sekedar itu, tapi meluas
ya, mau diimplementasikan di hampir semua yang mendukung proses produksi massal bisa dilakukan. Ya, dan ini adalah lingkup dari OT, operational technology. Ya, operational technology itu yang melibatkan sensor, kemudian aktuator, motor, dan controller. Ya, semua gerakan-gerakan itu akan menghasilkan data yang dilanjutkan dengan teman-teman di IT atau information technology. Jadi teman-teman yang di microcontroller, di PLC itu adalah kita sebut teman-teman yang bergerak di bidang OT, operational technology, gitu ya. Kemudian yang teman-teman mengolah berdasarkan basis data, data yang sudah diproduksi dari sebuah mesin atau sebuah sensor itu adalah untuk lingkup teman-teman IT yang lakukan, information technology. Jadi informasi saja, data, gitu ya. Ketika berurusan dengan controller, maka sebenarnya itu adalah lingkupnya orang-orang yang OT. Nah, di 4.0 ini semuanya bersinergi. Yang IT belajar hardware, ya, yang OT dari hardware karena mungkin sudah cukup lama, sekarang belajar machine learning atau data-data science, gitu ya. Nah, jadi saling melengkapi di 4.0 ini. Jadi sangat berkesempatan sekali teman-teman yang hadir, ada 380 partisipan. Silakan kalau berminat untuk mengikuti semua course yang Creative Station sediakan, ya. Semuanya related di 4.0 ini sangat menunjang sekali, gitu ya. Oke, next. Nah, saya akan masuk ke lebih dalam. Di programmable logic control adalah sebuah controller pengendali yang bersifat logik yang bisa diprogram, ya. Saya akan tampilkan sederhananya atau simpelnya adalah beberapa merek yang banyak dipakai di industri kecil menengah saja, ya. Yang industri besar biasanya spesifik tidak menggunakan PLC kompleks seperti ini, ya. Yaitu ada Siemens, kemudian Omron, Mitsubishi, Omron CP1, kemudian Schneider Zelio, Vatek, Delta, Honeywell, ya, kemudian Wicon dan sebagainya. Ini banyak, ya. Dan PLC ini adalah sebuah pengantar atau foto bahwa PLC itu bentuknya seperti ini. PLC itu bentuknya seperti ini, kotak seperti ini, terus ada terminal-terminal untuk masuknya sensor, kemudian terminal-terminal untuk menggerakkan aktuator itu bisa motor, bisa valve, bisa katup, seperti itu ya. Bentuknya seperti ini. Nanti ini diprogram menggunakan komputer atau PC atau laptop, sehingga pada saat kita sudah memprogram, dia bisa menjalankan sequence atau urutan gerak yang kita sudah desain. Sehingga untuk urutan gerak berarti kita harus mengolah on, off, timer, counter, data, analog, dan komunikasi antar controller. Jadi lingkupnya masih lebar atau banyak. Sehingga harus satu persatu dibahas dalam beberapa pertemuan, gitu ya. Tidak bisa langsung kita hanya belajar parsial atau parsial itu sebagian dari yang misalkan saya intinya hanya belajar softwarenya aja sih, gitu ya. Itu jadinya tidak matang, gitu ya. Harus diperlukan penunjang wawasan-wawasan yang lain karena sebuah PLC itu cukup lengkap untuk mempelajarinya. Elektronika digital dasar masuk, rangkaian listrik masuk, elektronika analog masuk, sistem data masuk. Jadi hampir semuanya meliputi dalam PLC, ya. Nah, kemudian ada pertanyaan pertanyaan mendasar, kenapa PLC itu lebih dipilih di industri daripada microcontroller, atau sebenarnya berbasis kebutuhan sih, gitu ya. Namun hampir kalau melihat faktanya, industri pabrik itu pasti pakai PLC karena ada permintaan dasar teman-teman, yaitu input output proses sinyal yang bersifat real time, aman dan handal, dan serta tahan terhadap gangguan lingkungan. Jadi kalau kita posisikan sebuah controller yang kita miliki belum memenuhi kriteria ini, maka belum bisa disebut industrial. Hanya sebatas input output, mungkin dia real time, mungkin dia aman, tapi tidak handal. Ya, tapi tidak handal. Dipasang untuk di pabrik misalkan begitu ya. Kemudian kena reset, kena EMI, electromagnetic interference gitu ya. Kemudian 1 minggu nggak bisa dipakai, atau reset sendiri atau gagal begitu ya. Nah, fenomenanya atau gejalanya seperti itu, yang kalau kita akan membahas
perbandingan antara microcontroller dan PLC. Namun secara kerja, secara konsepnya kalau kita hanya mengkaji secara programming, maka itu sama. Bahwa on, off, normally open, normally close, oh PLC juga bisa melakukannya, microcontroller juga bisa melakukannya. Sama, nggak masalah dengan itu, nggak ada perdebatan. Ketika sudah diimplementasikan di industri yang di dalamnya itu, di industri itu kita bayangkan kondisi paling buruknya, kondisi paling ekstrimnya itu ada mechanical vibration, EMI, humidity, explosive gas, mechanical shock, partikel asing, panas, debu. Kita mungkin sudah pernah menonton video YouTube proses dari suatu pabrik itu cepat, continue, berulang, kadang panas, debu, kotor, ada yang bersih dan bermacam-macam, maka perlu suatu controller yang bisa diterapkan pada jenis-jenis gangguan lingkungan yang saya sebutkan ini. Dan jawabannya adalah PLC. Ya, jawabannya PLC. Pembahasan kita hari ini kita spesifikkan ke Siemens. Gitu, ya. Oke, banyak Siemens, Mitsubishi, Omron, Schneider itu secara pembahasan teknisnya lebih mendalam, hampir seperti microcontroller, punya digital input, punya digital output, punya analog input, punya analog output beserta variabel-variabel lain seperti high speed counter, PWM, pulse dan sebagainya. Juga ada RTC-nya, real time clock. Real time clock itu sebuah komponen kecil yang menjaga waktu dengan informasi tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik, milidetik, dan untuk keperluan penjadwalan. Misalkan saya ingin PLC saya sekarang on, kemudian besok pagi untuk meng-off-kan sesuatu, baik itu motor atau lampu, itu pakai real time clock. Gitu ya. Oke, next. Kenapa harus PLC? Ini singkat saja, tadi saya sudah bercerita panjang lebar bahwa itu alasan utamanya adalah lebih handal. Dengan kembali ke beberapa sejarah, ini saya mengambil foto dari rekan saya, ya. Kalau dulu sejarahnya adalah itu relay-relay yang sangat banyak teman-teman, relay, soket, gitu ya. Relay beserta soketnya. Timer beserta soketnya. Jadi dulu itu satu papan besar, satu ruangan itu ada beberapa papan. Dulu itu kontrol industri pada saat listrik baru saja ditemukan, mungkin 30 tahun, 30 tahun, 20 ya, 20 sampai 30 tahun, itu bentuk kontrol sekuensinya seperti ini, pakai relay-relay yang sangat banyak. Kemudian ya ini jalan dan ini handal gitu ya, dan ini handal. Kemudian ketika permintaannya adalah agar cepat pada saat menghandle troubleshoot ya, pada saat ada gejala kerusakan, maka kita harus menentukan relay-relay mana yang trouble nih. Bingung. Ini banyak relay ID berapa, itu soketnya yang rusak atau relaynya yang rusak. Maka hadirlah kemudian device programmable yang namanya PLC. Di mana komponennya ada input, ada CPU, ada output. Begitu ya. Mana-mana yang termasuk input, jadi kita bedakan input ini digital atau analog. Ya, input digital itu hanya on dan off, teman-teman. Ya, kalau input analog itu bisa mengeluarkan tegangan atau arus. Kalau on off kan level tegangannya 0 atau 5 volt. Itu kalau di microcontroller atau di tegangan rendah ya, DC ya. Tapi kalau di PLC satu itu ada logic 1 adalah 24 volt, kemudian logic 0 adalah 0 volt gitu ya. Nah, analog itu 0 sampai 5, bukan 0 atau 5 ya. Jadi bedakan istilah atau dengan sampai. Yang digitalnya itu atau, kalau analognya adalah sampai gitu ya. Apa saja yang termasuk input output? Ada banyak, ada push button, ada selektor gitu ya, ada level switch, temperatur switch, level switch, yang ada kata-kata tambahnya switch itu berarti pasti dia digital. Namun kalau ada tambahnya transmitter, analog pressure transmitter, flow transmitter, itu berarti outputnya analog, teman-teman. Menunjukkan berapa derajat sekarang, berapa ketinggiannya sekarang, itu adalah analog. Ya. Kalau switch ketinggiannya 30 cm kemudian off, oh itu berarti switch ya. Hanya ada on dan off. Nah, konsep-konsep ini perlu saya jelaskan dulu sebelum masuk ke PLC ya, teman-teman ya. Karena tidak hanya sekedar memprogram, teman-teman. Tidak hanya saya download aja, kemudian saya install, otak-atik dari YouTube ya. Bisa jalan, teman-teman. Tetapi ketika menghadapi real, ini adalah ilmu PLC. Ilmu PLC itu ilmu untuk bekerja. Tidak hanya ilmu untuk belajar. Ketika teman-teman belajar mikrokontroller misalkan, kemudian dipakai untuk bekerja, maka memungkinkan ada
dan penyesuaian yang cukup banyak. Dari input outputnya, leveling tegangannya, cara bikin PCB-nya, pesan PCB-nya dan sebagainya adalah untuk keperluan tersebut. Kalau PLC, belajar di SMK atau belajar hobis dari Creative Station, menghadapi software yang seperti ini, hardware seperti ini, maka pada saat bekerja tidak berubah bentuk. Tetap softwarenya yaitu, alatnya yaitu, regulasinya yaitu, aturannya juga itu. Ya, jadi langsung siap karena tingkat kesiapan teknologinya sudah level 7 dan 8, sudah ready. Ya, sudah ready. Maka ini menjadi pembeda antara kita pada saat sekolah diajari oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, terima kasih, karena maka itu ilmu yang sangat penting untuk menjadi dasar. Lanjutannya, pada saat bekerja pasti akan menemukan controller industrial yang bentuknya tidak seperti Arduino Uno, tidak. Yang bentuknya tidak seperti Arduino Nano, tidak. Ya, ada beberapa lembaga, misalkan lembaga riset yang memang menerapkan itu. Tetapi industrial controller di pabrik secara umum hampir 70% lebih memakai PLC. Ya, oke. Apa saja yang termasuk output? Ya, ada lampu, kemudian ada bel listrik, ya, output digital. Lampu, buzzer, valve, katup itu adalah output. Output analog itu berarti bisa ngontrol misalkan proportional valve, kemudian timer, kemudian VSD variable speed drive atau variable frequency drive, ya. Bersifat pengontrolan tidak hanya on off tapi bisa lambat dan cepat. Itu berarti analog output begitu ya. Next. Ini saya skip saja karena untuk membahas ini hampir beririsan dengan konsep controller yang lain, baik itu microcontroller atau yang lainnya, bahwa ada prosesor, ada memori, dan ada power supply, gitu ya. Nantinya dari input ke output, kita program di tengahnya, di otaknya, di CPU-nya, di PLC-nya, kita akan membuat pemrograman dengan beberapa bahasa. Oh maaf, saya ralat. Pakai bahasa satu saja, yaitu ladder. Ya, pakai bahasa ladder. Saya ingin hanya menunjukkan tadi saya salah ngomong itu bahwa ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa kita terapkan pada PLC. Namun untuk sektor pembelajaran di Indonesia ini itu adalah menggunakan ladder, ya, menggunakan ladder. Oke, next. Ya, PLC itu ada dua jenis teman-teman, ada PLC compact dan ada PLC modular. Ini perlu diketahui. Kalau PLC compact, satu kotak kecil seperti ini, berarti power supply-nya sudah di situ, inputnya sudah di situ, outputnya sudah di situ, otaknya juga sudah di situ. Programmingnya juga sudah di situ, maksudnya port programming, ya. Sementara untuk modular seperti ini, satu kotak itu kita harus beli sendiri-sendiri teman-teman. Power supply-nya sendiri, CPU-nya sendiri, interface modulnya sendiri, modul digital inputnya sendiri, digital outputnya sendiri, jadi sendiri-sendiri. Jadi jangan dibayangkan satu modul panjang atau besar seperti itu udah jadi satu seperti itu. Enggak. Kalau di PLC modular kita harus membelinya satu persatu, menyediakannya sesuai dengan jumlah input output yang ada di pabrik itu. Perlu berapa sensor sih? Perlu berapa motor sih? Perlu berapa output sih? Itu ya. Oke. Next. Ya, jadi yang secara gambaran dasarnya kita akan memprogram menggunakan TIA Portal, Totally Integrated Automation, software yang digunakan untuk memprogram PLC Siemens. Itu namanya TIA Portal. Untuk di atas 2006, ya, itu softwarenya pakai TIA Portal. Untuk yang di bawah 2006 memakai Simatic Manager. Ya, nanti saya akan bercerita setelah ini keluarga dari Siemens, ya, karena kita akan spesifik ke Siemens. Nah, dari PLC Siemens itu nanti akan dihubungkan ke motor, ke lampu, gitu ya. Bentuk pengaplikasiannya dan penerapannya di industri itu adalah seperti ini. Terwiring, terinstalasi secara rapi ke konveyor, ke motor, dan untuk keperluan metering untuk water, air, gas, udara, dan sebagainya itu adalah menggunakan programmable logic control. Ya. Yang belum tahu itu jangan dikira tidak menggunakan PLC, pasti pakai PLC, ya. Oke. Kemudian ini saya kenalkan Simatic Control Family. Jadi kalau pendengar kata Siemens itu saya jelaskan Simatic Controller ada beberapa buah. Ada S7400, S7300, S7200, logo Micro PLC. Ini untuk di tahun setahu saya ya, itu produksi di atas 2006, 2005 itu yang sebelah kanan, yang sebelumnya adalah sebelah kiri. Jadi kita mungkin saat ini sangat banyak
berhadapan dengan tipe Siemens yang 1200 dan 1500. Tetapi yang terinstalasi di pabrik ya, itu adalah masih banyak menggunakan S7300 dan S7400 dan sedang melakukan migrasi controller dari S7300 ke S7 1500 begitu ya, dari kiri ke kanan. Kemudian ada Simatic HMI. HMI itu Human Machine Interface, sebuah layar yang dijadikan sebagai touchscreen. Kalau kita klik, oh iya ada gambar pipa, ada gambar lampu. Kalau kita klik bisa gerakin motor, ada grafik trennya, ada reportnya. Itu yang error apa namanya ID conveyor line berapa itu adalah tampilnya di HMI, ya HMI. Beberapa buah HMI yang fiturnya makin dikembangkan akan menjadi SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Itu adalah sebuah biasanya PC, ditanam sebuah PC ya. Jadi bentuk gabungan beberapa sistem itu adalah SCADA. Biasanya bentuknya adalah PC control ya. Itu yang akan memerintahkan beberapa PLC, beberapa HMI untuk berkoordinasi menjalankan tugas besar ya. Itu adalah SCADA. Next. Nah, S7300 sendiri ada tipe-tipenya, saya tidak membahas secara detail ya. Hanya berdasarkan bahwa perbedaan ini berdasarkan jumlah-jumlah memori yang dimiliki oleh sebuah CPU tersebut ya. Jadi disesuaikan kebutuhannya perlu memori besar atau memori kecil. Kalau hanya untuk diterapkan ke mesin kecil misalkan mesin otomatis pemotong apa misalkan gitu ya. Misalkan ada yang mesin maker di sini ya. Mesin maker itu pembuat mesin. Maka tidak perlu menggunakan PLC-PLC yang canggih. Karena tidak semua fiturnya dipakai, maka beli PLC-PLC yang kecil-kecil saja, ya, yang input outputnya sedikit hanya untuk keperluan fitur itu. Ya, next. Ya, ini adalah yang 1200. Kalau 1200 termasuk yang tipe modular, bisa ditambahkan di sebelah kirinya, di sebelah kanannya, dan di sebelah atasnya. Ya, adalah menggunakan 1200 dan softwarenya menggunakan TIA Portal atau Totally Integrated Automation. 1200 itu juga ada tipe-tipe CPU-nya sendiri teman-teman. Ada 1211, 1212, 1214, ada varian-varian. Ya seperti handphone lah ya. Handphone Samsung itu ada A series, ada apa? Super AMOLED ya, A gitu ya. Terus series apa lagi? Ada apa namanya? HP yang lainnya misalkan gitu ya, ada seri-serinya seperti itu ya, sama saja. Semua produk ada mempunyai variasi-variasi dan spesifikasi yang bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Next. Nanti akan kita mengenal pengalamatan kalau di Siemens adalah I ya untuk input, kemudian outputnya adalah untuk output. Ini bentuk programming. Ketika input sensor sudah saya connect ke terminal tertentu, misalkan masuk ke I0.0, maka di programnya nanti kita akan set I0.0. Gitu ya. Untuk outputnya adalah key. Ya, kalau di PLC lain, di Omron misalkan adalah tidak menggunakan basis huruf, tapi berbasis angka 000.00 untuk channel 0, 000.01 untuk 01 ya. Di Mitsubishi juga menggunakan variabel X ya untuk outputnya Y. Kemudian yang lainnya mempunyai aturan-aturan pemrograman dan bahasa sendiri-sendiri teman-teman ya. Dan software pemrogramannya juga sendiri-sendiri. Jadi tidak satu software universal. Oh, saya punya software nih bisa digunakan untuk PLC Siemens, Omron, Mitsubishi. Wah, itu hebat tuh. Ya. Itu belum ada ya. Belum ada dan kayaknya nggak ada. Begitu ya. Next. Ya, ini tidak saya bahas karena tadi sudah PLC yang modular itu power supply-nya sendiri, CPU-nya sendiri dan modul-modulnya sendiri ya. Ini next.